Oke, kita masuk yang lanjutannya yang kemarin ya. Ini yang metode EOQ yang matematisnya. Nah, kemarin kan udah dijelaskan singkat ya, ini rumus persamaannya diberikan seperti ini untuk mencari total persediaan. Langsung ke selanjutnya aja. Nah, ini ada model EOQ sederhana itu grafiknya seperti ini. Komponen biaya ketiga yaitu purchasing cost dapat diabaikan karena biaya tersebut akan timbul tanpa tergantung pada frekuensi pemesanan. Nah, sehingga model EOQ ini untuk meminimasi biaya total persediaan dengan komponen biaya ordering cost dan holding cost saja. Nah, jadi ini waktu diterima pesanan order point-nya seperti ini. Lalu ini waktunya Q dibagi D. D itu demand ya. Q itu inventory, sistem persediaannya. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi rata-rata persediaannya diketahui seperti ini. Nah, ini rumusnya yang sama seperti tadi. Sama saja, hampir sama. Nah, ini kurva total cost minimum, karena EOQ itu kan untuk mencari total biaya yang minimum. Ini kurvanya seperti ini, kurva ordering cost ini. Jadi dibacanya ini semakin rendah order costnya, dan sistem persediaannya juga naik, lalu perpotongannya ini sebagai biaya minimumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini pada kondisi di lapangan, asumsi barang bersifat instan, sulit diterapkan karena diperlukan suatu tenggang waktu tertentu untuk mengirimkan barang yang dipesan, karena mungkin produsen barang yang dipesan tidak mempunyai persediaan yang cukup. Nah, tenggang waktu antara saat dilakukan pemesanan dengan saat barang datang disebut lead time atau waktu ancang-ancang ya. Saat dimana pemesanan kembali harus dilakukan agar barang yang dipesan datang tepat pada saat dibutuhkan disebut titik pemesanan kembali atau reorder point. Ya, ini diberikan dengan variabel R ya. Reorder point sendiri ditentukan dua variabel, yaitu lead time dan tingkat kebutuhan saat lead time, seperti itu. Nah, ini ada grafiknya juga. Ini waktu lead time-nya, dan ini ini waktu lead time-nya yang T ini. Waktu lead time-nya yang L ini, dan T itu pemesanan berikutnya. Waktu antara satu pemesanan ke pemesanan berikutnya, seperti itu. Nah, ini langsung ke contohnya aja. Diberikan seperti ini ya, permintaan harian suatu jenis barang diperkirakan 200 unit. Biaya pemesanan diketahui 100 setiap kali pesan. Biaya penyimpanan harian setiap unit 0,05 rupiah. Bila diketahui lead time-nya 10 hari, tentukan EOQ dan R-nya. Nah, langsung aja yang diketahui kita tulis saja. Tadi ini permintaan barang 200 unit, ini D 200 unit. Lalu K-nya, K itu biaya pemesanan 100 rupiah per sekali pesan. H itu biaya penyimpanan atau holding cost tadi 0,05 per unit dan per hari. Nah, lalu langsung aja kita bisa menggunakan persamaan yang tadi yang sudah ada. EOQ sama dengan akar 2DK per H. Nah, dikalikan saja, ini yang DK dikali 2 dibagi H-nya. Hasilnya 894,4 dibulatkan menjadi 894 unit. Nah, waktunya waktu antar pemesanan yang optimal itu EOQ dibagi jumlah pemesanan. Hasilnya seperti ini, 4,47 dibulatkan ke atas 5 hari. Seperti itu. Nah, karena lead time-nya 10 hari dan waktu siklus optimalnya 5 hari, maka R dilakukan pada saat tingkat persediaannya seperti ini. Tadi kan sudah diberikan rumusnya seperti ini. Kalau misal lead time-nya itu lebih kecil dari waktu antar pemesanan,
berarti menggunakan reorder point yang ini. Lalu kalau untuk lead time-nya lebih besar daripada waktu pemesanan, berarti menggunakan R yang ini. Nah, ini karena L-nya lebih besar daripada lead time-nya lebih besar daripada waktu pemesanan, menggunakan rumus yang kedua ya, R sama dengan L dikurangi T kali DL. Nah, ini langsung dimasukkan aja 10 itu lead time-nya ini ya 10 tadi, terus dikurangi T itu waktu pemesanannya ini 5 hari dikali permintaannya 200, jadi hasilnya 1000 unit, yaitu 5 hari sebelum persediaan datang kita harus memesan 1000 unit. Nah, hal ini membuktikan bahwa bila L lebih besar sama dengan T, maka efektif lead time-nya L dikurangi T. Nah, ini bisa digambarkan di grafik seperti ini. Keterangannya 10 hari sebelum beroperasi ini perusahaan memesan barang untuk kebutuhan siklus pertama, dan 5 hari sebelum beroperasi perusahaan memesan barang lagi untuk kebutuhan siklus berikutnya. Nah, ini kan waktunya 10 hari, lead time-nya 10 hari ini ya, terus EOQ-nya ini 894 ya. 10 hari sebelum periode pertama kita dilakukan pemesanan dulu. Seperti itu. Lalu setelah 5 hari ini dilakukan pemesanan juga 200 permintaannya ya, ini permintaannya setelah 5 hari sebelum beroperasi ini permintaannya sudah ada 200, lalu sebelum hari hanya itu pesan lagi seperti itu, kayak gitu. Ya, langsung lanjut ke contoh yang lainnya lagi. Nah, ini suatu perusahaan membutuhkan bahan baku sebanyak 6.400 unit setahun dengan harga per unit Rp10. Biaya yang terlibat untuk pembelian bahan baku tersebut seperti ini: biaya pengiriman Rp10, biaya pemeriksaan bahan baku yang datang Rp70, biaya administrasi Rp20, biaya yang menyelesaikan pesanan Rp20, biaya inventory 20% dari nilai rata-rata yang dibeli, biaya modal 10% dari modal rata-rata. Nah, tentukan EOQ dan frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. Lalu yang selanjutnya R, bila diketahui lead time pengadaan bahan baku tersebut 1 minggu. Lalu yang C, biaya total persediaan yang relevan. Nah, langsung aja kita tulis. Tadi kan tadi tahu ya, K-nya itu 10, ini totik 10 tambah 70 tambah 20 tambah 20. Nah, ini kan biaya ya, apa? Tadi kan di sini mana sih K? Nah, ini K kan ordering cost setiap kali pesan itu, termasuk biaya pengiriman, biaya pemeriksaan bahan baku, biaya administrasi, biaya untuk menyelesaikan pemesanan. Nah, itu dijadikan satu semua seperti itu. Lalu H-nya itu tadi holding cost ya. Nah, ini holding costnya berarti ini yang 20 ini penyimpanan di gudang sama biaya modalnya dikalikan 10 itu ya, ini harga per unitnya. Jadi ya holding costnya seperti ini. Lalu permintaannya 6.400. Nah, udah langsung aja dimasukkan ke persamaan yang EOQ tadi, 2DK akar 2DK dibagi H, hasilnya seperti ini, 716 unit. Nah, untuk frekuensi pemesanan ini persamaannya seperti ini, permintaan dibagi EOQ nya 6.400 dibagi 716 unit, hasilnya seperti ini, dibulatkan ke atas ya, 9 kali per tahun, karena tadi permintaannya ini per tahun, unit per tahun, jadi ini 9 kali per tahun untuk periode sekali pemesanan seperti itu, berarti 9 kali setiap tahun memesan 9 kali seperti itu bahan baku. Lalu yang B nya
menggunakan reorder point yang L kali DL, di mana L nya sama dengan 1 minggu. Karena L dalam 1 minggu, maka harus cari kebutuhan bahan baku selama 1 minggu. Nah, ini caranya seperti ini. Kebutuhan per tahunnya 6.400, maka kebutuhan per bulannya dibagi aja 12. Nah, seperti ini, 533 sudah dibulatkan ini. Lalu untuk kebutuhan selama lead time-nya dikali 1/4, karena nah ini lead time-nya pengadaan bahan baku tersebut 1 minggu. 1 minggu dianggap 1 bulan ada 4 minggu. Nah, seperti itu. Jadi langsung ini dikalikan, ini hasilnya seperti ini, dibulatkan ke atas 134. Jadi early order point-nya 1 kali 134 sama dengan 134 unit. Lalu C-nya total cost-nya akar 2 DKH sama dengan seperti ini. Nah, ini total cost-nya segini. Nah, metode EPQ, metode persediaan ini disebut model EPQ, Economic Production Quantity, di mana pemakaiannya terjadi pada perusahaan yang pengadaan bahan baku atau komponennya dibuat sendiri oleh perusahaan. Tujuan dari model ini sendiri menentukan berapa jumlah bahan baku yang harus diproduksi, sehingga meminimasi biaya persediaan yang terdiri dari biaya setup produksi dan biaya penyimpanan. Nah, grafiknya bisa dilihat seperti ini. Ketika ini produksi dikali permintaan. Ini waktu produksi, ini waktu lead-nya. Lalu untuk mencari I itu tingkat persediaan ya, tingkat persediaan. Nah, ini untuk mendapatkan tingkat persediaannya, produksi dikurangi permintaan dikali waktu produksinya. Nah, ini bisa dijabarkan dari grafik tadi, tahap produksi, di mana perusahaan memproduksi bahan baku dengan tingkat produksi P dan sekaligus menggunakan secara langsung untuk membuat produk jadi selama subsiklus produksi atau TP. Tahap produksi ini berhenti pada tingkat persediaan mencapai Imax, di mana Imax sama dengan produksi dikurangi permintaan dikali TP, dan Q sama dengan P kali TP. Tahap persediaan, di mana perusahaan dalam memproduksi produk memakai bahan baku sisa produksi yang menjadi persediaan dari tahap sebelumnya selama periode TP. Pada tahap ini, jika persediaan telah mencapai tingkat R atau reorder point, maka harus diadakan setup produksi yang lamanya tergantung lead time. Nah, ini tujuan dari model ini meminimasi total cost yang terdiri dari setup cost dan holding cost, atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini persamaannya seperti ini. Untuk keterangan yang DQ, H dan sebagainya ini ada di yang slide tadi sebelumnya, yang waktu metode EOQ, sama aja itu. Nah, ini diberikan contoh seperti ini. Suatu perusahaan memproduksi peralatan, kemudian mobil lengkap yang terdiri dari poros dan roda kemudi. Permintaan kemudi mobil didasarkan pada permintaan mobil yang bersifat tetap dan diketahui sebesar 6.400 unit per tahun. Roda kemudi sendiri digunakan sebagai bagian peralatan kemudi, dapat diproduksi sendiri dengan kecepatan produksi 128 unit per hari. Nah, biaya setup setiap siklus produksi Rp24 dan holding cost-nya 3 unit per tahun. Bila diketahui dalam 1 tahunnya perusahaan beroperasi selama 250 hari, maka tentukan kebijaksanaan perusahaan untuk komponen roda kemudi tersebut. Nah, langsung aja tadi yang dijabarkan di pertanyaan langsung ditulis, diketahui aja. Ini apa aja tadi permintaannya, 6.400 unit per tahun. Lalu P itu apa? 128 itu kecepatan produksinya per hari. Karena beroperasinya 1 tahun 250 hari, lalu dikalikan saja produksinya ini. Nah,
berarti dapat memproduksi 32.000 unit per tahun, seperti itu. Lalu K-nya, biaya setupnya ini, setup produksinya Rp24, holding costnya 3 unit, Rp3 per unit per tahun. Nah, jumlah kuantitas produksi ekonomisnya dapat dicari dengan rumus yang tadi yang sudah diberikan di slide sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja, langsung didapatkan sejumlah 358 unit. Untuk waktu optimal antar setup ke setup yang berikutnya, persamaannya seperti ini. T sama dengan Q per D sama dengan 358 ini EPQ nya atau Q dibagi 6400. Nah, hasilnya seperti ini, 0,056 per tahun. Lalu ini Q produksi dikali TP. Nah, 0,0256 dikali 250 kan beroperasinya, waktu produksinya. Berarti kan ini 14 hari kerja waktu setupnya. Seperti itu. Nah, terus lalu selanjutnya waktu selama siklus produksi. Ini T sama dengan Q per D 358 dibagi 32.000 itu ini kan, produksinya 0,011 tahun. Lalu dikalikan juga ke produksinya selama setahun itu beroperasi 250 hari, ya, jadinya 28 hari kerja waktu siklus produksinya. Lalu tingkat persediaan maksimumnya, di mana tahap produksinya berhenti, Imax sama dengan P dikurangi D dikali TP. Ya, ini hasilnya didapatkan 282 unit. Total costnya dalam setahun, ini pakai rumus yang tadi, tinggal dimasukkan saja ini variabel-variabelnya, diketahui seperti ini. Nah, oke, sudah selesai materi ini. Minggu depan kuis sama materi terakhir. Nanti absennya ada 2, satu untuk materi terakhir sama kuis. Nanti kuisnya online ya. Kuisnya online di Elena, pilihan ganda dan open book. Ada semua nanti di slide, pasti jawabannya ada di slide semua. Kalau baca slide gampang kuisnya nanti diinfokan kembali di grup WA. Oke, terima kasih.